Perkenalkan, nama lengkap saya Meice Tuis, NIM 1.01.2022.0205, kelas F, mata kuliah UAS pengantar Teologi Sistematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian refleksi kehidupan di dalam Kristus di dalam teologi sistematika. Teologi sistematika adalah disiplin teologi Kristen yang merumuskan tertib, rasional, dan koheren rekening doktrin-doktrin iman-iman dengan disiplin dogmatika, etika, dan filsafat agama. Teologi sistematika merupakan dasar awal agar dapat mengenal dan mengerti mengenai konsep teologi yang dijelaskan dalam firman Allah. Yang kedua, pengertian Alkitab dalam gereja. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen yang dibaca dan ditafsir untuk menemukan kebenaran-kebenaran Allah bagi kehidupan manusia. Namun Alkitab hadir pula dalam sejarah umat manusia, mulai dari penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan secara tertulis dalam bentuk buku suci. Pengertian Alkitab dalam diri saya, kita mempelajari Alkitab agar kita dapat menghayati perbuatan dan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita wujudkan dalam perbuatan dan perkataan kita. Yang ketiga, pengertian Allah dalam gereja. Allah merupakan kekristenan adalah wujud mula Raja Maha Kekal yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Umat Kristen percaya bahwa Allah itu tersendam, sepenuhnya lepas dan terpisah dari jagat bendawi, sekaligus insemenem melibatkan di dalam jagat bendawi. Pengertian Allah dalam diri saya, kehadiran Allah di tengah umat ditandai dengan penyertaannya. Ia memberi arahan dan petunjuk kepada umat. Kehadiran Allah dikenali ketika umat taat kepada petunjuknya. Yang keempat, pengertian Kristus dalam gereja. Kristus, kata lain Mesias. Kristus berasal dari bahasa Yunani, sedangkan Mesias berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang diurapi. Kata diurapi biasanya mengacu pada ritual pembiasaan atau pentasan seorang menjadi raja. Ritual ini pernah dicatat dalam Samuel, yaitu ketika Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat 13. Pengertian Kristus dalam diri saya, Yesus penting bagi kita karena melalui perdamaian, ajaran-ajaran pengharapan, perdamaian dan teladannya, Dia menolong mengubah kehidupan kita, menghadapi tantangan kita dan maju terus dengan iman sewaktu kita melakukan perjalanan kembali kepadanya dan Bapaknya. Yang kelima, pengertian Roh Kudus dalam gereja. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dan konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami kesetiaan dari Bapa dan mewujudkan dirinya. Kristus merupakan ajaran Kristiani. Seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Pengertian Roh Kudus dalam diri saya, Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran di dalam sumber kesaksian dan wahyu pribadi. Yang keenam, pengertian manusia dalam gereja. Manusia dan alam semesta dipandangkan agama Kristen, manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi dan merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Allah yang menciptakan manusia dengan tubuh dan jiwa, keduanya termasuk ciptaannya yang mengandung kebaikan. Pengertian manusia dalam diri saya, manusia adalah makhluk
hidup yang memiliki akal budi. Manusia termasuk makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Manusia yang juga merupakan sosial yang membutuhkan orang lain. Yang ketujuh, pengertian gereja dalam gereja. Gereja adalah gedung tempat beribadah para penganut agama Kristen, juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan, dan lainnya. Pengertian gereja dalam diri saya, gedung atau tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata caranya. Yang kedelapan, pengertian akhir zaman menurut gereja. Kekristenan secara tradisional menggambar akhir zaman menurut periode kesengsaraan luar biasa bumi yang mendahului kedatangan Kristus. Yang kedua, yang menghadapi antikristus dan mengantar kerajaan Allah. Pengertian akhir zaman menurut saya periode waktu yang dijelaskan dan ekskatologi dari agama-agama dunia yang dominan baik di Abrahamik maupun non-Abrahamik. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Salam.